percaya ada sukacita di tempat ini, amin. Ya, saat kita datang di tempat ini, kita pasti merasakan rinduan yang mendalam hati kita untuk datang menaikkan syukur kita pada Bapa kita di surga, amin. Sebab itu mari pagi hari ini kita akan diberkati lewat firman Tuhan, kita akan diberkati lewat lawatan Tuhan yang akan menjamah hidup kita pagi hari ini. Mari kita datang kepada Bapa kita di surga. Naikkan syukurmu, ucapkan syukurmu kepada Dia. Katakan terima kasih Bapa buat segala penyertaanmu, buat segala anugerahmu, buat segala pimpinanmu. Tak pernah Engkau lepaskan kami Tuhan, tak pernah Engkau tinggalkan kami ya Bapa. Itu yang kami yakini hingga saat ini ya Bapa. Nah, sebab itu kami datang Tuhan pagi hari ini dengan rasa rindu kami ya Bapa. Kami ingin menaikkan ucapan syukur kami. Kami ingin menaikkan rasa terima kasih kami kepada Bapa kami di surga. Sebab Engkau sungguh sangat baik di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pujian kami, ini sembah kami yang kami berikan di hadapan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kau yang kami tinggikan Tuhan, Kau yang kami agungkan Yesus. Oh, haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan, mari sembah Dia. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Amin. Darahmu telah melayakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan. Amin. Bagimu segala mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak. dan kemuliaan. Tinggikan, tinggikan, oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah.
dalam langit Tuhan. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Mari angkat hatimu, sembah Dia, katakan tinggikan Engkau Tuhan, yes, amen. melebihi segalanya. Oh, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh selamanya. Amin. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari terus sembah Dia, katakan bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Amen. Sing like never, oh my soul, I worship Your home. Come on, church, say bless the Lord, oh my soul, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your home. Mari jemaat Citra 2, lebih lagi angkat suaramu buat Dia. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Worship His holy name. Amen. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your home. One more time, say, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship Your holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your home. I worship Your holy name. I worship Your holy name. We worship You. We worship Your holy name. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Raja-Mu yang luar biasa, bagi Allah-Mu yang dahsyat, Yesus Tuhan Sang Raja. Haleluya, 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 haleluya. Biarlah nama-Mu yang kami terus muliakan pagi hari ini ya Bapa, sebab Engkau bertahta di atas setiap puji-pujian kami, yang memberikan kemenangan kepada setiap kami yang percaya. Tuhan terus memberikan kemenangan di dalam hidupmu. Sorakan amin, haleluya. Dia Allah yang luar biasa, amin. Dia Allah yang adil, amin, haleluya. Hey. Sama-sama puji
dia katakan, Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau Juru Selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Amin. Ya Tuhan yang adil, amin. Katakan sekali lagi, Kau Allahku yang adil, Yes. Kau Allahku yang kuasa, Kau Juru Selamatku. Selamatku, Raja Sama-sama katakan, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku siapa? Yesus Tuhan, Siapa? Yesus Tuhan. Amin. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Semuanya mari nyanyi, menari buat Tuhan. Hey. Sekali lagi nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Oh, oh, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersorak siapa? Hey! Bagi Sang Raja. Haleluya. Mari angkat tangan kita sama-sama katakan, angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita. Angkatlah, angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersorak. Hey, nyanyilah dan menarilah, amin. Haleluya. Dan menarilah bagi Sang Raja. Tuhan Allah di tengah kita, katakan besar. Hey. Dan girangkan dengan sukacita. Tunjuk kiri kananmu, katakan Dia mengasihimu. Tuhan Allah di tengah kita, besar, 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 besar. Amin. Besar. Haleluya. Sekali lagi ya. Tuhan Allah di tengah kita, Dia Tuhan yang besar. Dia girangkan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita. Siap sama-sama kita katakan besar ya. Besar. Besar.
Mau terus sorakan kemenangan buat Tuhan kita? Ya mau katakan amin. Hey. Mari tepuk tangan sama-sama. Saut-sautannya kita sorakan pujian ini. Oh, oh, oh. Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan kebaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, Kau telah ubah ratapku jadi tarian. Hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Hey! Besar anugerah-Mu, ajaib perbuatan-Mu Tuhan, yang telah Kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akan-Mu, akan perbaikan-Mu. Hidup baru Kau beri, amin. Kau telah ubah ratapku jadi tarian. Hapus segala dosa yang percaya sama-sama katakan. Ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Yang percaya katakan yes. Yang percaya sorakan sama-sama katakan sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagi-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Oh, 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 oh.
tangan kiri kananmu, katakan, engkau lebih daripada pemenang. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Raja kita yang luar biasa, yang telah menjadikan kita umat-umat pemenangnya Allah, bahkan lebih daripada pemenang. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Nyatakan tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Hari-hari ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang saya dengar dari media sosial yang terkadang memang nggak sesuai dengan nilai-nilai Alkitabiah. Banyak yang diplesetin. Serem bener deh dengernya. Semuanya ini tuh ada karena kurangnya pemahaman kita akan isi Alkitab. Jadi pengen nih belajar tentang isi Alkitab lebih dalam lagi. Tapi nggak mau yang susah-susah atau yang ribet-ribet. Maunya yang praktis-praktis aja. Kalau ada sih yang nggak mau merepotkan, harus kena macet. Belum lagi jamnya yang mepet sama jam pulang kantor. Jadi harus buru-buru pulang supaya nggak terlambat. Ada nggak ya solusinya buat kami-kami ini? Ada. Kami dari tim edukasi GBC Jalan 2 akan memberikan solusi dari kondisi yang jemaat sampaikan tadi. Pengajaran yang praktis, tidak dikejar-kejar waktu, dan tetap belajar dari rumah. Tunggu solusinya di bulan April 2025. Tuhan Yesus memberkati. Beberapa hal yang perlu saya tekankan bagi Bapak Ibu pada pagi hari ini, seperti yang tadi kita sudah nonton cuplikan videonya tadi, bahwa akan dibuka kelas Alkitab praktis bagi kita yang mau belajar mengenai isi firman Tuhan lebih dalam lagi. Ya, jadi pengajaran akan pemahaman Alkitab yang sederhana tapi praktis gitu ya, yang akan dimulai pada tanggal 23 April jam 8 malam melalui Zoom meeting ya. Jadi bagi Bapak Ibu 22 April ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin ikut bisa minta linknya ya, atau bisa daftar ke Ibu Erni ya sebagai PIC di sana.
Nanti kita sama-sama mau belajar tentang pemahaman Alkitab. Lalu yang kedua, ibadah Jumat Agung yang akan dilakukan pada hari Jumat ini tanggal 18 April. Ya, jadi perlu dicatat bahwa ibadah Jumat Agung hanya diadakan satu kali ibadah saja, yaitu jam 9 pagi. Ya, jadi mari kita sama-sama datang ke tempat ini, kita mau menghayati bagaimana pengorbanan Yesus yang sungguh luar biasa buat hidup kita. Lalu disertai juga dengan perjamuan kudus. Ya, jadi ibadah Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus. Lalu ibadah Paskah pada hari Minggunya tanggal 20 April. Ya, ini disertai juga dengan family gathering dan fellowship bersama. Ya, jadi bertepatan dengan besoknya merupakan hari Kartini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu berkenan tapi tidak wajib, ibu-ibu bisa memakai batik kebaya gitu ya. Jadi yang prianya boleh pakai batik gitu kalau tidak keberatan, tapi tidak harus, tidak wajib. Karena kita akan liwetan sama-sama nanti ya. Kita akan menikmati nasi liwet yang luar biasa ya. Haleluya. Ya, puji Tuhan ya. Jadi diajak keluarganya, anaknya, ya bapaknya, ibunya, omanya, tantenya, semuanya. Kita bisa merasakan sama-sama kebaikan Tuhan lewat ibadah Paskah yang akan berlangsung pada hari Minggu. Ya, lalu selanjutnya akan ada ibadah Paskah Abi juga pada tanggal 27 April jam 10 pagi. Ya, jadi guru-guru sekolah minggu akan membagikan flyer hari ini ke masing-masing anak supaya bisa mereka mengajak teman-teman ke acara Paskah ini pada tanggal 27 April nanti. Ya, jadi mari kita dukung anak-anak kita untuk membawa jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan jika Bapak Ibu ingin mengetahui informasi seputar Paskah Abi, bisa menghubungi PIC Paskah yaitu Ibu Yurike. Oke, situ saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Ya, mari sebelum kita diberkati lewat firman Tuhan, kita mau bawa persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita siapkan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu ya Bapa yang luar biasa di dalam hidup kami ya Bapa. Kami sungguh bersyukur buat setiap apapun yang kami perlukan Tuhan senantiasa cukupkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Apabila sebentar kami akan bawa persembahan kami sebagai wujud rasa terima kasih kami kepada Engkau ya Bapa. Sebagai rasa hormat kami kepada Raja kami. Kami mau berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam kotak persembahan atau bisa ada QRIS di belakang bangku Bapak Ibu. Bisa langsung di scan di sana. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami percaya Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Mu, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata
sayang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Terjadi di sini. Haleluya. Tiada Tuhan seperti Engkau. Tidak ada siapapun apapun dapat sejajarkan dengan Engkau. We love you Lord. Kami banggakan Engkau Tuhan Yesus. Amin. Berbicara pada umatmu, pada putra-putri kerajaan yang ada di sini. Ya. Orang takut menghadapi tahun ini. Ketidakpastian, dikata Indonesia gelap, bahkan gelap gulita. Tapi kami adalah terang. Engkau yang berkata dan menjadikan kami terang dunia. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan saudaraku. Saudara, ada hamba Tuhan yang berkata, jadikan aku lilin yang kecil untuk ditaruh di kamar kecil, tempat orang buang air kecil. Itu rendah diri, saudara. Tidak ada warga kerajaan yang rendah diri. Amin. Haleluya. Ada juga pengacara halu. Saya punya bukit, bisa menghidupi 1000 tahun manusia. Itu halusinasi. Tapi kalau saudara saya berkata, bumi ini punya papa saya, kita bukan halusinasi. Itu kenyataan. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, tema saya adalah nyanyian kemenangan daripada David. Karena untuk menang harus punya 3 jurus. 3 jurus saja. Pertama, know your God. Mengenal siapa Allahmu. Yang kedua, know yourself. Dan yang ketiga, know your enemy. Kita harus mengetahui siapa musuh kita. Kenapa akhirnya Ayub jadi kacau balau? Karena dia tidak tahu yang menghancurkan keluarganya, api turun dari langit, dan juga bagaimana orang-orang Sheba dan sebagainya merampok keluarganya. Dia kira itu Tuhan. Saudara, saya mau tanya sebelum lebih jauh. Berapa banyak saudara percaya hidup saudara sudah ditentukan? Dan kita perlu ketekunan untuk menjalaninya. Siapa yang percaya begitu? Angkat tangan. Saudara muslim yang baik. Sebab Yesus tidak mengajar begitu. Ketika Ayub berkata, Tuhan yang memberi. Amin. Tuhan yang mengambil. Bukan. Saudaraku, karena itu sebentar kita latihan kungfu dulu. Bangkit berdiri. Ikuti saya. Know your God. Know yourself. Know your enemy. Oke? Yang keras sedikit itu saudaraku, kita umat pemenang. Amin. Kemenangan terjadi di sini kok. Know your God. Know yourself. Know your enemy. Ya, bagus Bapak Gembala, silakan duduk. Mazmur 2, 3, 4 itu ditulis oleh David. Dan ketiganya adalah trilogi. To know your God ada di dalam Mazmur pasal 2. Ketika raja-raja dan penguasa bumi ini bersepakat, berkolaborasi untuk melawan Yahweh dan Mesiasnya. Allah yang bertakhta di sorga, bukan di salib. Tertawa. Amin. Dan kemudian dia berkata dalam murkanya, aku telah menetapkan rajaku di Sion. Sion itu Yerusalem. Amin. Bukan New York. Bukan Washington DC. Saudara, kemudian diperintahkan oleh Roh Kudus.
ciumlah sang putra. Cium kakinya. Sembah. Sembah itu bukan nyanyi dengan bahasa roh, bukan. Sujud. Dalam hal itu tetangga sebelah kita lebih betul. Cara menyembah. Mereka taruh dahinya di lantai. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, kita harus mengerti isi Alkitab. Karena Tuhan memberkati pelajaran Alkitab nanti mulai tanggal 23 ini. Karena setiap hamba Tuhan tahu, akhir zaman ini yang paling bahaya penyesatan. Yang kedua, saudaraku, penganiayaan. Pasti itu. Yang ketiga, saudaraku, adalah pemurtatan. Dan yang terakhir, pengkhianatan. Itu paling sakit, saudara. Dan Mazmur pasal 3 itu terjadi pengkhianatan oleh Absalom. Namanya bagus tuh. My father is peace. Ab itu Abba, Bapak. Shalom, Absalom. My father is peace. Tapi dia membangkitkan pemberontakan. Saudaraku, apa roh yang sedang bekerja di dunia ini? The spirit of disobedience. Roh kedurhakaan. Karena itu saya bersyukur jemaat di sini dipimpin dengan baik oleh Bapak Gembala, saudara. Di dalam Mazmur pasal 3, David selalu bertanya pada Tuhan dan menghadapi Absalom. Pemberontakan harus ditumpas sampai akar-akarnya. David memilih melarikan diri. David memilih melarikan diri, saudaraku. Saya orang Surabaya, saudara. Ada orang Surabaya sini angkat tangan. Surabaya. Nggak ada ya, Pak. Menangkan lebih baik, sebab orang Surabaya agak gila-gila kayak saya gini. Orang Surabaya itu pantang untuk ditantang, saudara. Kita akan bilang gini, mangan sego, bosan mangan sego. Apa kamu sudah bosan makan nasi? Gitu. Tetapi David is a warrior. Mazmur pasal 3 berkata dia melarikan diri. Dia cuma lapor kepada rajanya. Dia cuma wakil raja. Rajanya itu Yahweh. Betapa banyaknya musuhku, banyak orang berkata tentang aku, tidak ada pertolongan daripada Allah. Dan itu sekarang menyerang pikiran kita. Tuhan gak peduli. Ada seorang teman saya, anaknya terkena cancer. Gundul kan? Dia ikut gundul kepalanya. Dan pegang tangan anaknya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Lalu kemudian dia berkata, dia kenal Tuhannya. Tetapi engkau Tuhan, engkaulah yaitu kekuatanku, engkaulah kemuliaanku, engkau yang mengangkat kepalaku, engkau juru selamatku. Tetapi engkau Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita mau belajar tentang krisis. Banyak orang berkata akan seperti yaitu 1998 di Jakarta. Termasuk Kalideres. Mungkin akan terjadi. Karena setiap pemerintah selalu cari kambing hitam, saudara. Atas kegagalannya. Tetapi kita melihat David berkata, Tuhan engkaulah kekuatanku, juga yang mengangkat kepalaku, perisai yang melindungiku, Tuhan engkaulah kemuliaanku. Dia meninggalkan kemuliaan, dia taruh mahkotanya, jubah kerajaan, singgasananya, semua istananya, dia tinggal. Dia berjalan kaki tanpa alas sepatu. Kepalanya ditutupi. Dia turun ke lembah Kidron. Tapi dia naik ke atas bukit Zaitun sambil menangis. Dia lapor pada Tuhan. Hari ini saya ambil saja yang episode yang terakhir. Mazmur pasal keempat. Kita baca dulu Mazmur pasal 4. Saudara, satu hari saya ketemu dengan kepala LP Kalideres. Dan dia berkata begini, Pak, Bapak dari gereja ya?
Sebab saya kenalkan diri saya. Gini loh Pak, kalau yang ditahan ini kan kebanyakan tahanan internasional. Kalau negara kaya, beres Pak. Mereka segera kirim pengacara dan kemudian kalau sudah diputus dan mungkin dibebaskan, langsung diterbangkan ke negara asalnya. Tetapi kalau mereka warga negara dari negara yang miskin, dari Sudan Selatan, Mali, Burundi, atau Nepal, mereka membusuk di Kalideres. Karena itu saya selalu menyebut jemaat dengan perkataan warga kerajaan. Know who you are. Tahu siapa dirimu. I know who I am. I know who I am. Saya coba tadi, ngaku hamba Tuhan. Tapi dia berkata, jadikan aku lilin kecil. Yesus berkata, kamu terang dunia. Yesus itu matahari, kita ini bulan atau bintang. Dan itu muncul di waktu malam. Di waktu siang enggak kelihatan. Tapi di waktu krisis muncul. Kita membawa terang Tuhan. Ketika saudara mengucapkan firman, terang Tuhan itu keluar. Saudara, saya mau ingatkan siapa diri saudara dan saya. Kita warga negara di kerajaan terbesar di alam semesta. Amin. Bapak kita tuh yang punya seluruh alam semesta termasuk bumi. Bumi ini cuma tumpuan kakinya. Kalau bahasa di rumah saya itu tumpuan kaki dingklik saudaraku. Bumi ini cuma dingkliknya Tuhan. Amin. Coba saudara lihat. Coba injak bumi. Katakan bumi ini punya papa saya. Saya kaya raya. Loh, mengenal siapa diri saudara itu penting. Satu hari saya terbang dari Balikpapan ke Tarakan. Tidak terlalu jauh kan? Dan di samping saya ada seseorang yang menunjukkan saya yang di bawah. Pak, itu Bukit Soeharto. Itu Bob Hasan. Ini anak-anaknya Pak Harto. Ini yang punya ini. Sampai dia lihat saya. Biasa orang Indonesia itu super kepo. Saya bilang sama dia, semua itu punya papa saya. Udah kaget saudaraku. Ada untungnya tampang kaya saudara. Siapa papamu? Saya perkenalkan. Dia yang ada di atas takhta. Orang Tionghoa berkata, Sangti. Heavenly Emperor. Kaisar yang ada di langit. Kadang-kadang dibilang Tian. Tian itu langit. Nah saudaraku yang kasih sama Tuhan. Know who you are. Saudara, karena itu orang Tionghoa dan orang Jepang tidak punya kata untuk krisis. Nggak ada. Weishi artinya dangerous opportunity, kesempatan. Lihat sini, orang di luar kita belum kenal Tuhan Yesus. Krisis adalah kesempatan. Kesempitan adalah kesempatan. Cuma beda satu huruf kan? Kesempitan dengan kesempatan adalah I dan A. Kita sebagai umat Tuhan harus mengerti ada berkat di luar krisis. Amen. Karena ketika corona, semua orang bilang pandemi. Pandemi itu menunggu kapan selesai. Padahal virus itu begitu kecil dicuci dengan sabun amblas. Saya kasih nama baru. Saya memberi nama Corona Academy. Orang tadi yang saya tanya siapa saya. Sebelum pesawat mendarat di Tarakan, dia terima Tuhan Yesus. Ya tepuk tangan bagi Allah kita. Saya pernah ketemu orang yang berkata gini, sudahlah terima Yesus. Sudah berapa tahun dia mengetuk pintu hatimu, kamu tidak buka-buka. Dikira Yesus pengemis. He is the King of Kings, the Lord of Lords. Kita lihat Mazmur pasal keempat. Jadi nanti baca 2, 3, 4 ya. Cisamsuk. 2, 3, 4. Nah yang ketawa itu pernah ngerokok. Kayak saya dulu lah. Nah saudaraku, sekali lagi, know your God. Know yourself. But know your enemy. Dia tahu yang mengkhianati dia. Seperti Ahitofel. Saudaraku, seperti juga
yaitu putranya Sri Absalom, di belakangnya itu iblis, setan. Jadi itu kita tidak melawan darah daging, kita tidak melawan ipar kita, mertua kita, menantu kita. Kita melawan roh jahat di udara. Kadang-kadang ada roh yang bandel, yang bisa diusir dengan doa dan puasa. Mazmur pasal 4 kita baca. Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi. Saya senang dengan song leader tadi. Bukan worship leader ya, song leader. Orang yang suka cita cocok saudaraku. Pernah satu kali saudaraku, saya akan berkhotbah di Kediri. Pemimpin pujiannya begini, kacamatanya turun. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kelesuan. Ada pepatah Tionghoa berkata, kalau nggak bisa tersenyum jangan buka toko. Kalau nggak suka cita jangan ditaruh sini, bikin sakit mata saudaraku. Tepuk tangan buat tim kita yang ada di sini. Ketika menghadapi krisis, diancam untuk dibunuh, David mengambil kecapi. Tabut perjanjian disuruh kembali ke Yerusalem. Dia melarikan diri bukan takut. Dia tidak mau setetes darah tertumpah karena perang saudara di Yerusalem, kota damai. Saudaraku, kemuliaannya bukan mahkotanya. Kemuliaannya bukan kekayaannya. Kemuliaannya adalah Tuhan. Siapa kemuliaan saudara? Karena itu banyak orang berkata, Pak, motor satu-satunya saya jual Pak buat makan. Saya bilang kenapa? Lu masih sehat kan? Mana lebih penting? Ya kamu jalan kaki, ya kan tambah sehat sekarang. Saudara, krisis itu biasa. Tapi kita anak Tuhan menghadapi krisis dengan cara berbeda. Nanti saya ajarkan pada saudara. Dia mengambil kecapi. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah. Yang membenarkan aku. Saya lompat sedikit ayat yang ke-3 dan 4. Ketahuilah ayat 3 bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Know yourself. Kita ini diselamatkan tidak untuk dibinasakan. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal. Bukan dengan emas dan perak. Tapi dengan darah yang tak bercacat dari Putra Allah. Putra mahkota kerajaan sorga, Yesus. Dulu waktu kita pindah ke lembah pujian, saudaraku, ada 2 kolam untuk lotus sebetulnya. Mendadak ada seorang jemaat diisi ikan koi. Dulu kecil, besar. 1 biji $1.000 saudara. Tentu saja kita pelihara baik-baik. Bahkan makanannya lebih mahal dari makanan saya, saudaraku. Tetapi kemudian waktu krisis Mataram, Pak Roni dan rombongan, Pak Roni belakangan berangkat. Semua kita ngurus 800 pengungsi. Nggak ngurusi ikan kan, ikannya mati saudara. Ngambang begini. Kita serahkan satpam, digoreng, dibakar. Lalu datang begini, enak Pak, ada lagi Pak, $1.000 saudara. Tetapi sekarang isinya ikan kecil-kecil yang untuk makan jentik-jentik itu. Biar mati kayak, biar pusing kayak, terserah. Tapi kalau saudara adalah warga negara kerajaan yang terbesar di dunia, saya kira saudara dibiarkan, nggak mungkin. Dia akan kirim pengacara, siapa? Roh Kudus. Saudara, David mengambil kecapi. Dan dia berkata, saudara, saya sering melihat bahwa orang sukar percaya bahwa Tuhan menjawab doa. Coba perhatikan, pasti bapaknya pelit saudaraku. Atau hubungan tidak baik dengan papanya. Waktu saya lulus SD, saya juara 1, dapat piala kecil. Ketika saya pulang, ada sebuah motor di situ. C110 Honda, knalpot ke atas, 50 cc. Jadi buat saya, tidak sulit kalau saya bilang, Abah, Bapak,
Saya minta apa saja Tuhan sediakan. Minggu yang lalu ada seorang jemaat memberikan motor itu yang tahun 63 itu ke rumah saya. Buat saya pertama, saya mengajar bapak-bapak jangan memanjakan anakmu nanti rusak kayak saya. Yang kedua, saya jadikan itu satu peringatan. Kalau bapak di bumi aja gitu baik, apalagi bapak di sorga. Amin. Ya motor itu nangkring di depan garasi saya. Firman Allah berkata, Tuhan memilih yang dikasihnya. Apa arti David? Ada sini namanya Daud, angkat tangan. Daud. Tidak ada David. David ada David. Di mana? Di atas. Halo David, tahu arti namamu? David itu beloved. Yang dikasih. Kalau Daud, sorry ya, ulat sutra bahasa Arab. David, that is the victory song of David. Saudara yang kasih Tuhan, dia tahu siapa dirinya. Tuhan pasti menjawab. Karena dia Allah yang membenarkan aku. Aku memang tidak benar. Tapi aku dibenarkan oleh darah Yesus. Siapa di sini dikasih itu angkat tangan? Oke, saya tanya lagi. Tidak jebak ini. Benar, tadi menjebak. Oke. Nah, saya tanya. Berapa banyak saudara pernah berdoa dan saudara menerima jawaban doa? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi, jangan setengah tiang gitu. Ibu ini angkat tangan paling tinggi. God bless you. Saudara yang kasihan Tuhan, dia pasti menjawab apabila aku berseru kepadanya. Ini kunci pertama. Berseru di sana, bahasa aslinya kara. Q-A-R-A. Kara. Katakan kara. Bagaimana dengan the greater David? Yesus Kristus. Ibrani pasal 5. Coba kita lihat Ibrani pasal yang kelima. Yesus saja berseru saudaraku. Ayat 6. Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Yang bisa naikkan petisi. Doa itu petisi. Permohonan kepada raja. Amen. Engkau adalah imam untuk selamanya menurut peraturan Melkisedek. Perhatikan sana imam. Ayat 7 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, itu Sang Bapa, yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Orang salah tidak didengar Tuhan, hanya orang benar. Sekali lagi ada pertanyaan, Pak, ini sekolah minggu ini Pak ya. Karena hari Minggu kan. Siapa di sini orang benar? Angkat tangan. Orang benar angkat tangan. Yang tidak angkat tangan orang berdosa. Perhatikan di sini. Doa yang benar apabila dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Betul? Salah. Doa orang benar. Doa orang benar apabila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bukan doa yang benar saudaraku. Doa orang benar. David berkata dia Allah yang membenarkan aku. Apabila aku berseru, Yesus mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Perhatikan sini. Lalu kita baca ayat selanjutnya, ayat 8. Dan sekalipun posisinya, dia adalah putra. Saya salah satu penasihat LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Alkitab banyak salah terjemahan. Musia itu putra. Dari bahasa Yunani, huios. Ditulis anak. Karena itu banyak Kristen kekanak-kanaan, saudaraku. Sekalipun dia putra mahkota, dia telah belajar menjadi taat. Saudaraku, belajar menjadi tekun.
Saya belajar teknologi 5 tahun jadi insinyur. Tapi tekun logi, usia saya tahun ini 74, belum lulus-lulus. Belajar ketekunan dari apa? Yang dideritanya. Dan sesudah dia mencapai kesempurnaannya. Melalui lembah bayang maut, lembah air mata, lembah kesulitan, krisis demi krisis. Saudaraku, dia mencapai kesempurnaan. Tujuan hidup manusia itu kesempurnaan. Kedewasaan, kesempurnaan, saudaraku. Ya, luar biasa. Kemuliaan, saudaraku. Kekudusan, kesatuan. Tapi tujuannya kesempurnaan. Ada bapak senang kalau anaknya dapat angka 60. Kalau angka 100, baru bapak senang. Dan yang bisa melakukan 100 cuma Yesus. Kalau kita di Yesus dalam kita, kita bisa. Sebab Allah, dialah yang mengerjakan dalam kita kehendaknya. Amen. Nah, ayat terakhir, ayat promosi. Dan dia dipanggil menjadi imam besar. Setelah David melalui ujian ini, dia naik pangkat, saudaraku, jadi raja besar. Yesus tadinya imam, jadi imam besar, saudaraku. Menurut peraturan Melkisedek. Jadi yang pertama-tama, kara. Kara itu berseru. Saya tidak akan mengizinkan kalau ada song leader lagi nih. Mari kita menyanyi setengah suara. 1/4 suara. 1/8 suara. Tanpa suara. Orang teler semacam itu jangan. Mesti yang yang kayak tadi itu, saudaraku. Amen. Haleluya. Pak Markus jangan diganti ya yang tadi itu. Amen. Jadi pertama itu kara. Kita baca sekarang ayat kedua. Mazmur pasal 4 ayat kedua. 1b maksudnya. Di dalam kesesakan engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Di dalam krisis, dalam kesesakan. Saudaraku, dia memberikan kelegaan. You make room for me. Tetapi ternyata saudaraku, itu adalah perkataan Rahab. Katakan bersama saya Rahab. Rahab itu melebar. Amin. Rahab itu melebar. Papa saya seorang pemburu. Karena saya masih kecil, saya cuma dikasih senapan angin. 4,5 mili. Ketika saya lebih besar, sudah SMA, dikasih yang 5,5 mili. Tapi dia sendiri pakai senapan, saudaraku. Ada yang semi otomatis, saudaraku. Jadi pelurunya itu makin besar. 7 mili, 9 mili, dan seterusnya. Sampai meriam, saudara. Apa artinya Rahab itu? Diperbesar kalibernya. Kita hamba Tuhan pengaruhnya cuma di rumah sendiri. Lalu kemudian RT, saudaraku. RW. Lalu kemudian kota. Kemudian regional. Lalu nasional. Lalu internasional. Saya dulu memimpin pujian di rumah saya. Saya mengembalikan kasih Tuhan. Jemaat cuma 2, saudaraku. Istri saya dan ibu mertua saya. Pak ya mertua, saudara yang lain. Arifin ini hobi baru katanya. Lalu terjadilah mujizat. Orang gila sembuh, saudaraku cancer sembuh. Lalu mulailah saudaraku kalibernya melebar. Tapi melalui apa? Kesesakan. Di dalam kesesakan engkau berikan Rahab kepadaku. Kalau dengar Rahab itu berarti saudaraku, yaitu saudara ingat pelacur yang di atas tembok kota itu. Artinya lebar saudara. Tapi saya ganti kaliber. 4,5 mili kecil. Buat nembak tikus. Kadang-kadang tikus gak mati saudaraku. 5,5 mili. Soal bajing bisa mati. Tapi kalau 12 mili saudaraku. Itu bisa membunuh banyak orang. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita melalui krisis demi krisis. Awal tahun saya bacakan Daniel 12. Kita akan disucikan, dimurnikan, dan diuji. Kata bersama saya, disucikan, dimurnikan, diuji.
Know your God. Amen. Saya begitu yakin karena pada waktu saya bertobat saya disembuhkan dari penyakit. Itu saudaraku, itu adalah saya hampir dioperasi. Ya saudaraku, tapi saya dilewatkan. Dan yang ajaib, penyakit asma saya sembuh. Kalau dulu saya tidak asma, saya sudah di Amerika, tidak ketemu istri saya. Karena saya akan disekolahkan di sana. Tetapi karena saya asma, ke puncak tidak bisa saudara. Saya di Jawa Timur, ternyata saya nggak bisa. Tetapi ketika Tuhan sembuhkan saya pergi ke dua tempat yang sangat ekstrim. Pertama itu Iceland, Finlandia, dan juga Harbin di China, minus 30 derajat. Saya disembuhkan Tuhan secara sempurna. Tuhan yang sempurna itu selalu menyempurnakan. Amin. Ya, tepuk tangan bagi Allah kita. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya angkat 4 jempol. Yesus. Di dalam kesesakan engkau berikan aku kelegaan. Katakan Rahab. Pertama, Kara. Kedua, Rahab. Orang yang melalui ujian itu selalu ada promosi. Yesus dari imam jadi imam besar. Hari raya Pentakosta itu Yesus diurapi sebagai raja di atas segala raja. Sang Bapa menyerahkan semua kuasa pada dia. Dan juga sebagai imam besar agung. Dan minyak urapan itu turun ke tubuhnya yang percaya. Berapa orang melihat Yesus naik ke surga? 500 pasang mata. Tapi yang kumpul cuma 120. Tidak sampai 25%. Jangan kecil hati para pemimpin di sini. Banyak dipanggil sedikit dipilih. Amen. Jadi saudaraku Rahab. Sekarang kita lihat di dalam Efesus 6 dikatakan sebab kita tahu tujuan iblis, strategi iblis. Kita baca ayat yang ketiga. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Saya ajak saudara melihat Mazmur pasal 4 ayat ke-6. Banyak orang berkata, jadi orang sekitar kita itu bisa dipakai iblis. Banyak orang berkata, siapa yang memperlihatkan yang baik pada kita? Dan ini jawaban dari David. Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Jadi kalau Bapak Gembala Saudara mengucapkan berkat. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Amen. Berikan kau kasih karunia. Jangan keluar cari soto saudara. Ini bagus ini. Liwetisasi itu saudaraku. Ya. Pesah artinya lewat. Malah petaka lewat. Tapi sini liwet saudaraku. Saya enggak diundang yang itu Pak. Saya suka liwet Pak. Kalau ke Solo cari nasi liwet mbok wong Solemu. Dan kemudian dia akan keluarkan kalkulatornya. Kalkulatornya error saudaraku. Dilihat yang datang nih kayak sembarangan aja. Firman Allah mengatakan rencana iblis. Pertama itu untuk menjatuhkan iman kita. Membuat kita tidak percaya bahwa Tuhan itu baik. Dengan saudara, saya nyanyi gini. God is so good. God is so, I know myself. I'm not so good. Only God is good. Ayo nyanyi semua. God, hari ini kayak sekolah minggu Pak. God is so good. I'm not so good. Only God is good. Jadi kalau dinasihati jangan marah. Kita belum sempurna. Amin saudaraku. Oke, apa rencana iblis? Pertama, kemuliaannya dinodai. Dia mau kita masuk dalam kehinaan. Yang kedua, dia mau kita hidup dalam kesia-siaan. Perhatikan itu saudaraku. Bisa ditampilkan? Kehinaan, shame.
kesia-siaan, vanity, dan satu lagi, kepalsuan. Alkitab berkata tentang kepalsuan itu berhala. Supaya saudara mencari yang lain. Yesus kan jawabnya lama. Ini loh ada yang cespleng. Betul, cespleng masuk neraka saudara. Jadi dia mau kemuliaan. Kemuliaan itu Tuhan saudara. Saudaraku, ujian kadang-kadang harta benda hilang. Tidak apa-apa, asal ada Tuhan. Selama pandemi pasti banyak kita kehilangan lah, biasa aja. Kenapa? Kita cuma pengelola. Itu bukan milik kita, itu miliknya Tuhan. Saya mulai dengan persekutuan di rumah. Ketika ada satu orang disembuhkan jadi 20. Lalu kemudian rumah saya yang kecil jadi 200 saudaraku. Lalu kemudian ancaman datang saudara, kita pindah ke gedung besar, Ghost Gate namanya. 2000 saudaraku. Sekarang ya bisa kepada negara-negara lain. Dari satu persekutuan kecil di rumah. Kali deres Roh Kudus itu mengalir saudaraku kemana-mana. Nanti saya ke Amerika ini meresmikan cabang baru, San Francisco. Justru tempatnya penyembahan berhala, kuasa kegelapan LGBT kita ke sana. Amen. Sebab kita adalah terang dunia. Saudara yang kasih Tuhan, jadi pertama-tama, cara. Biasa kalau pria pengusaha dalam kesesakan. Oh ikut, nangis. WB ikut, ABI ikut, PBI ikut, apa mana saudaraku. Biasa. Cara. Kemudian dijawab oleh Tuhan. Tuhan kan adalah prayer answering God. Allah kita adalah Allah yang menjawab doa. Sekali lagi, siapa yang pernah dijawab doanya oleh Tuhan? Siapa yang belum dijawab? Angkat tangan. Kadang-kadang jawaban Tuhan no. Kadang-kadang Tuhan bilang nanti dulu, pending. Amen, saudaraku. Mari kita lanjutkan. Saya minta tampilkan Mazmur 66. Mazmur 66 ini saudaraku, luar biasa saudara. Tentang proses. Ayat 10. Mazmur 66 ayat 10. Sebab engkau telah apa? Menguji kami ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Menguji dan memurnikan. Hidup ini adalah penuh ujian. Amin saudaraku. Ujian dimurnikan. Saudara, kalau emas itu dimurnikan, pertama yang dibuang tuh ya timbel, besi, seng. Tapi kalau sudah meningkat, makin murni. 14 karat ke atas, 18. Dan sampai 24 yang dibuang tuh perak, saudara. Perak itu apa sih, saudaraku? Bahasa Ibrani kesef. Kesef itu inilah, saudaraku. Apa ini? Cien. Kalau wanita kan begini kan? Yang pria begini, saudara. Coba semua, yang wanita begini, yang pria begini. Jangan kirim kembang plastik, kirim bunga deposito. Para pria berkata, loh ini takut semua ini. Saya kalau memberi hadiah istri saya enggak tunggu ulang tahun. Itu kewajiban. Amen. Meskipun dia bilang enggak usah apa-apa, enggak usah. Dibawa senang betul kan ibu-ibu? Nah itu, kesef. Ayat 11. Hari ini pelajaran Alkitab, tapi gaya sekolah minggu. Engkau telah membawa kami ke dalam apa? Enak enggak saudaraku? Mengenakan beban pada pinggang kami. Ayat 12 lebih enak, lebih keras. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Coba perhatikan bahasa Inggris. But you brought us out to reach fulfillment. Terjemahan lain, wealthy place. Wealthy place, revaya. Kata revaya. Kara, Rahab, Revaya.
Tapi prosesnya itu tadi. Dimurnikan seperti orang memurnikan perak. Pakai apa? Nggak bisa pakai sabun. Harus pakai api. Amen. Lalu dimasukkan jaring. Seperti Yusuf. Seperti Yesus. Dimasukkan di dalam penjara. Atau suatu keadaan berapa banyak saudara berkata, Pak saya ini enggak tahu, enggak bisa bergerak saya ini. Lu masuk jaring. Amin saudaraku. Lalu dikenakan beban pada pinggang kami. Ya saudaraku, ada seorang ibu. Dia ini cancer survival dari Bandung di jemaat kita. Hidupnya susah saudara. Tapi pada waktu pandemi dia coba-coba bikin coklat. Di dapurnya sekarang terkenal Heavenly Chocolate. Yang di Bali itu, yang terkenal tuh. Saudara, tetapi ketika dia tidak punya apa-apa, malah banyak saudaranya datang kepada dia. Dia berkata pada putra satu-satunya, nak, kita tidak bisa kembali persepuluhan, nggak ada penghasilan, tapi kita berikan persembahan lebih. Jangan berhenti. Sementara, saudaraku, corona itu kan seperti jaring ya. Seluruh dunia loh saudara. Dan itu salah satu tanda Tuhan Yesus mau datang. Amen. Malah ditambah beban. Bukan beban saudaraku. Itu adalah kesempatan. Kesempatan jadi berkat. Amen. Disucikan, dimurnikan. Lalu yang paling tidak enak, dihina saudara. Kepala kita diinjak-injak. Bayangkan keadaan David. Putranya mau bunuh dia. Bahkan sahabatnya namanya Ahitofel, kakek daripada Batseba. Dia berkata, setubuhi gundi-gundi bapakmu. Supaya seluruh Israel tahu kamu bermusuhan dengan bapakmu. Tuhan, betapa banyaknya musuhku. Kepala diinjak-injak. Belum selesai. Melalui air, melalui api. Kita dimurnikan, disucikan, diuji. Tapi, you brought us out into a wealthy place. 2 minggu yang lalu, ada seorang anak muda, ya, dia ngaku namanya Bobby Saputra. Pernah lihat itu? Anak muda yang tahu ya. Opa Uma enggak tahu. Enggak ikut TikTok soalnya. Tahu ya? Tahu. Dia bersaksi. Saya tanya dulu pada dia. Are you Bobby Saputra or Ben Sumadiwirya? Itu aslinya dia. Sebab Bobby Saputra itu kambing. Kalau Ben ini anak Tuhan. Aslinya dia, itu domba. Anak Tuhan apa anak setan? Anak Tuhan katanya. Tidak bisa bahasa Indonesia saudara. Sedikit sekali. Lalu dia bersaksi. Last year I was homeless. I cannot feed my dog. Aku tidak bisa kasih makan anjingku. Buat makan saja susah. Tapi dalam 1 tahun, boom. Dibawa kepada saudaraku, kalau berkat jasmani sih gampang saudara. Dia saudaraku followernya 1,3 juta. Baru-baru ini saya ke tempat dia buka Bobby's Burger. Bobby's Burger itu dia bilang cuma satu macam. Mana ada warung ataupun gerai manapun yang cuma jual satu macam. Cuma satu macam. Dia berkata kalau 125 break even. 200 bisa untung. Yang beli 1.500 saudara. Wealthy place bukan cuma masalah ekonomi. Tetapi saudaraku berbicara tentang kemurahan Tuhan. Kan harta ada 3 macam. Harta orang lain, kalau kita sendiri percaya harta kita sendiri. Dan yang paling tinggi harta sebenarnya. The true riches. Nah saudaraku, tadinya begitu sesak. Lalu saya dihujat saudaraku. Pendeta sesat. Mana mungkin dalam 1 tahun bisa seperti itu. Gimana saudaraku? Ketika Yusuf dimasukkan ke jaring, dia tuh budak, bahkan narapidana. Tuduhannya mau memperkosa istri jenderal, mau cari mati dia. Tetapi kemudian di penjara dia dapat ilmu. Ilmu mengartikan mimpi saudaraku. Jangan cari di sekolah tinggi teologi, tidak ada itu. Mendadak saja, boom. Bisa mengartikan mimpi. Dan dari penjara, saudaraku langsung dibawa kemana?
istana raja, jadi gubernur. Luar biasa kan? Dia bukan warga negara, dia budak, bahkan dia saudaraku seorang narapidana. Ini bukan dongeng, tapi benar-benar terjadi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi pertama, Kara. Kedua, Rahab. Ketiga, Revaya. Saudara yang kasih Tuhan, saya banyak kesaksian soal Revaya ini. Cuma waktu tidak cukup. Saya tutup dengan yang keempat. Karena saya mesti taat, Pak. Saya dikasih waktu 45 menit. Ini saya lebih 5 menit. Yang terakhir, saudaraku, kita baca dalam Mazmur pasal yang keempat. Sekali lagi tentang righteousness, ayat yang kelima, atau 6 dalam bahasa Indonesia. Persembahkan korban yang benar. Amin. Di dalam segala hal, persembahkan korban yang benar. Kalau engkau memberikan persembahan, ada sesuatu dalam hatimu pada saudaramu, atau saudaramu dalam engkau, berbaik lebih dulu. Kalau tidak, saudaraku, cuma sampai plafon turun lagi. Persembahkan korban yang benar. Sekarang kita lihat ayat 7 dan 8. Engkau telah memberikan apa? Katakan sukacita. Sukacita kepadaku. Lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan. Katakan kelimpahan. Kelimpahan apa? Gandum dan anggur. Ayat yang terakhir. Ayat ke-8. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Perhatikan sana, love, joy, and peace. Di mana love itu? Tuhan itu. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Engkau membiarkan aku tidur dengan tentram. Ya, Engkau memberikan sukacita. Engkau memberikan kelimpahan kepadaku. Memberikan damai, love, joy, and peace. Dan kelimpahan itu adalah yang terakhir. RBB, rabab. Katakan rabab. Rabab itu increase. Kalau mengikut Tuhan, memang jalannya menurun, saudara. Dia yang dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan rupa Allah supaya milik harus dipertahankan. Tetapi telah mengosongkan dirinya. Kasih angka 0 yang besar. Kita dinolkan, saudara. Lalu dia mengambil rupa seorang hamba. Bahkan dia menjadi manusia. Dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib di antara penjahat. Karena itu Allah sangat meninggikan dia. Sangat meninggikan dia. Tadinya kan turun dengan tangga ya. Turun dari langit jadi manusia. Lalu jadi hamba. Hamba di sana budak belian. Kemudian mati di atas kayu salib, kematian yang sangat mengerikan. Tetapi kemudian Allah memberikan dia nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua di langit, di bumi, di bawah bumi. Dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Amen. Sekarang belum, nanti akan terjadi. Saudara, banyak orang berkata harus naik tangga. Enggak. Naik elevator. Tadi saudaraku, sebab saya mau irit dengkul saya, Pak, mau naik tangga Pak, ada lift di situ. Ada yang nawari saya tadi, naik lift. Ya, kemudian bersama Pak Edi tadi, liftnya saudaraku kita terperangkap di sana saudaraku. Lama tidak dipakai rupanya Pak ya. Saya tadi bergurau sama Pak Edi, mungkin masih nyicil. Dia bela gembalanya, lunas Pak. Sebab ini gereja kelimpahan saudaraku. Karena selalu kara, karena mengalami kelimpahan, wealthy place, terakhir increase. Meningkat. Amen. Jadi kalau tanya orang apa kabar, jangan bilang ya biasa-biasa aja. No. Di dalam krisis kamu akan mengalami diperlebar. Akan mengalami wealthy place, akan mengalami increase. Bangkit berdiri semua. Sekali Yesus
selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Ada orang dari Solo, masa enggak ada? Surabaya gak ono, Solo gak ono, kali di Restono, Pak. Satu hari ada seorang, dia ikut, ya saudaraku, jadi mualaf, saudaraku ya, jadi mualaf. Dan ketika kerusuhan Solo, dia saya kasih nama, waduh pakai bahasa itu ya, tetap dijara saudara. Dan dia berkata begini, aneh ya, saya perhatikan, kalau yang Kristen itu begitu dibakar, tokonya lebih besar katanya. Lah saya ini, showroom saya tak jual, ndak laku-laku, saya banting harga, ndak payu. Lalu datang satu pendeta kecil di depan dia, Pak mau dijual ya Pak? Berapa harganya? 2M. Oh saya beli Pak, ini ya uang mukanya 10 juta. Dia bilang ini pendeta ini, mana bisa punya uang 2 miliar. Tahun itu loh saudara ya. Pada hari yang ditentukan, Bapak pendeta itu datang, 2 miliar kurang 10 juta. Orang ini bertobat jadi penyanyi rohani Mandarin saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Jangan takut krisis. Jangan takut krisis saudaraku. Tetapi berserulah kepada Tuhan. Sebab Dia is an answering prayer, answering God. Tepuk tangan Dia Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Nyanyi tadi, Kau Allahku yang adil tadi. Come on, itu lagu bagus. Come on, semangat. Haleluya. Selamatku, Raja, segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Yang mantap Yesus. Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja, segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Oh, Allah
Haleluya. Dalam Alkitab tidak ada lipat tangan, pejamkan mata, tundukkan kepala. Yesus melihat ke langit dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur. Engkau selalu mendengarkan aku. He's the greater David. Dan saya mau beritahu, saudara dikasih oleh Tuhan. Angkat tangan saudara. Angkat wajah saudara, jangan pejamkan mata, lipat tangan gitu. Lihat ke atas. Dengan hati percaya. Berserulah kepada Tuhan. Engkau akan mengalami rahat. Engkau akan mengalami revaya. Rabab. Supekirala babase kirala mau. Angkat suaramu. Kiara barama syanai. Ore barama syone lala mande. Siara la baba syanda karabayai. Ucap syukur padanya. Nyatakan permohonanmu padanya. Era marado. Seberala mane. Allah mendengarkan kalau aku berseru padanya. Ina barama syaro. Irala baba mane. Irala baba. Sikadala baba. Sikadala baba pada kalabala baba. Kirala sikadala. Ayo angkat suaramu, berseru pada Dia. Dia akan menjawab engkau dan kau akan memuliakan Dia. Undara baba, kirala baba basi, kira baba basyadara. Alura bandana dalam. Jangan lihat saya, lihat ke atas. Dengan seruan umatmu, engkau Raja yang adil, Raja yang benar. Benarkan kami Tuhan. Terimalah seruan kami. Perlebar pantai kami. Urababala babasana. Rabab increase. In Jesus name. Saya undang Bapak Gembala, Pak Markus, silakan maju ke depan. Pimpin selanjutnya. Yes, come on, berserulah padanya. Haleluya. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Engkau mengizinkan segala sesuatu Tuhan supaya kami mengandalkan Engkau Tuhan. Kami boleh berseru kepadamu Tuhan. Kami boleh berseru kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami tahu Tuhan, Engkau terus akan memperlebar Tuhan kami. Dan bahkan Tuhan di tengah kesulitan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya. Mari sembah Dia. Kami bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Bapa, pemeliharaan-Mu nyata dalam hidup ini Tuhan. Segala sesuatu terjadi dalam hidup ini karena ada rancangan Tuhan yang besar. Amen. Dalam hidup ini ya Tuhan. Amen. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami yang lemah dikuatkan. Kami memiliki semangat yang baru. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih kami diberkati oleh pelayanan hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau terus memakai menjadi alat yang luar biasa. Tuhan yang menjadi kerinduan hamba-Mu Tuhan. Untuk mengambil bagian apa yang telah dicanangkan oleh Tuhan founder kami Om Ho Tuhan. Dan mengambil 1000 gereja Tuhan. Dan Tuhan pakai dan betul-betul kaliber sedang terjadi. Engkau akan terus memakai hamba-Mu menjadi alat yang luar biasa. Dan biarlah Tuhan nama-Mu ditinggikan. Sebentar hamba-Mu akan melayani di CRC Jakarta Tuhan. Rock Center yang ada di Kuningan. Tuhan akan terus pakai, sehat, kuat, tidak kekurangan suatu apapun. Pagi hari ini kami sungguh diberkati lewat pelayanan hamba-Mu. Ibu Vivi yang sedang kurang sehat juga, Engkau juga akan memulihkan kesehatannya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus. Hamba-Mu memberkati juga lewat doa untuk Pak Roni Daud juga Tuhan. Engkau akan memakai menjadi alat yang luar biasa. Pagi hari ini kami sungguh diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Saudara, kebenaran firman Tuhan telah disampaikan. Kekuatan yang baru ada dalam hidup saudara. Karena firman-Nya berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakanmu dari kesulitan apapun. Memerdekakanmu dari pemulihan kesehatanmu. Memerdekakanmu dari pola pikirmu. Akan memerdekakanmu dari finansialmu. Memerdekakan dari semuanya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, amin. Saudara tetap berdiri. Mohon maaf, Pak Timotius Arifin harus segera ke CRC. Jadi nggak sempat, sebenarnya tadi saya juga minta untuk kami didoain. Tapi memang mau cepet. Karena jam berikutnya ada pelayanan yang ada di GRC di Jakarta Rock Center di Kuningan, dan Ibu Vivi dalam kondisi kurang sehat, makanya cepat balik saudara ya. Saudara diberkati ya pagi hari ini. Ya, saya pikir saya ke depan, tadi diminta ke depan, saya mau didoain dulu ya kan. Saya berharap begitu ya, tapi berkat sudah turun atas kita sekalian. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Jangan lupa hari Jumat jam 9 pagi kita akan menikmati Jumat Agung. Dan kemudian hari Minggu jam 8 dan jam 11 ya. Jangan lupa ya, jam 8 dan jam 11. Tadi sudah diulang-ulang, kita akan menikmati nasi liwet. Selain memang kebenaran firman akan kita nikmati. Yang setuju katakan amin. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera Tuhan turun atas hidup saudara. Damai sejahtera Allah yang mengawali, melingkupi pikiran dan hatimu dalam Kristus Yesus. Dan penyertaan Roh Kudus turun atas saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati berkata, amin. Haleluya. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.